Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat, pemirsa yang ada di rumah. Dari tempat ini kita akan bersama-sama melayani dengan tayangan live streaming ibadah pada Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Dari tempat ini juga kami menyampaikan pesan, mari kita hidup sehat dan sesering mungkin mencuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dari tempat ini, pesan ini semoga memperbaharui kita untuk hidup sehat. Mari bersama kita akan mengikuti tayangan ibadah pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam sehat, Tuhan memberkati. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagined you're mine.
30 Agustus 2020 sebagaimana tertulis pada brosur berita jemaat, berita ibadah yaitu Minggu 6 September 2020 pukul 8.30 ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming siaran langsung via Facebook menggunakan liturgi yang diedarkan ke rumah masing-masing jemaat. Berita lain-lain, dihimbau kepada anggota jemaat persembahan syukur dan kolekte kebaktian di rumah masing-masing dapat disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKE Evangelion dalam amplop tertulis melalui kotak yang disediakan di dalam kantor BPH Majelis Jemaat GKE Evangelion pada setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Sabtu. Majelis Jemaat GKE Evangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat dalam ibadah hari ini melalui live streaming siaran langsung via Facebook dan kepada Pendeta Yohana Kaikat STH MSI Teol yang akan melayani dengan pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Juga terima kasih kepada para penetua, diakon, organis, song leader, operator LCD, operator sound system, tim multimedia, dan koster gereja. Diucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini. Majelis Jemaat GKE Evangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya. Majelis Jemaat GKE Evangelion memohon supaya persembahan yang disampaikan agar terlebih dahulu diperiksa secara benar, agar yang ditulis di amplop sama dengan isinya, dan jangan lupa mencantumkan nama atau inisial serta besaran persembahan, dan apabila ada kekeliruan dapat segera ditelusuri dan diperbaiki, dan apabila ada yang kurang jelas dapat segera menghubungi atau menyampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKE Evangelion. Majelis Jemaat GKE Evangelion mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian berita jemaat pada hari ini kami sampaikan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Marilah kita ambil saat teduh untuk mentadbiskan ibadah kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Pemirsa silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Ia Tuhan tiap jam, bait 1 dan 2. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku selamat berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat hanya penggodaku setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Kita mengaku dosa dan bagaimana kita harus hidup dalam sebuah petunjuk hidup baru. Dan sebab itu mari kita berdoa. Kami menyesali dosa kami dan memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, pengampunan-Mu berlaku untuk kami yang telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama kami, baik melalui pikiran, perkataan dan perbuatan yang telah kami lakukan dengan banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Dan bagaimanakah kita harus hidup? Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anak-Mu, bait 1 dan 2. Pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Sesat
pembacaan Alkitab. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan dan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus supaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menjadi panutan jalan hidup kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 yang demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Iya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandangi Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Kolose 2 ayat 7a. Amin. Untuk renungan firman Tuhan sekaligus doa syafaat dan untuk baptisan juga disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Kaikat STA MSI. Kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu pemirsa sekalian yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita di tanggal 30 Agustus 2020 di minggu ini. Kita akan bersama belajar bagaimana memahami kepengikutan kepada Kristus. Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Perikopnya berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Yang dalam nama Yesus dibacakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, yang dengan senantiasa mengasuh, menjaga, merawat kami. Dan sesungguhnya Tuhan terus melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Biarlah kami memahami ini dengan mencoba hidup dalam kebenaran-Mu. Setidaknya setiap saat kami berusaha untuk melakukannya. Dan biarlah firman-Mu menyuguhkan kepada kami daya untuk memahami hal itu. Terima kasih ya Kristus, terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya kepenuhan kuasa kasih-Mu dinyatakan dalam persekutuan orang percaya, dan kebenaran firman-Mu dinyatakan kepada kami sekalian. Dalam kuasa nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang ada di rumah. Kali ini tajuk dari kebenaran firman ini saya berikan judul kepengikutan. Bapak Ibu, seringkali orang memiliki pemahaman bahwa orang yang memiliki lebih, ya, memiliki sesuatu yang di luar rata-rata orang lain, pasti dia akan lebih baik. Dan barangkali itu juga yang ada di pikiran Petrus. Di dalam ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-20, apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus? Ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan mereka menjawab dengan beraneka jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, dan salah satu dari para nabi. Jawaban mereka tentu tidak seperti yang diharapkan ketika Yesus bertanya kepadanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Simon menjawab dengan jelas, tegas, seperti khotbah Ibu Pendeta Resti kemarin, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan yang luar biasa dan barangkali tidak terpikir oleh murid lainnya.
Tetapi mari kita lihat pada episode yang berikutnya ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami sebagai bentuk pemberitahuan yang pertama. Dia perlu menyatakan itu kepada para murid tentang dirinya. Situasi keduniaan ketika dia masih berada bersama dengan para murid. Dan ia perlu memberikan informasi itu kepada murid-murid yang dekat dengannya. Ia pasti akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka masuk di salah satu lembaga keagamaan yang paling bonafit, yaitu Sanhedrin. Dan lembaga inilah yang akan menentang Yesus habis-habisan. Dan diimbuhkan oleh Yesus lalu dibunuh. Tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Barangkali Petrus tidak siap untuk hal itu, karena baginya Mesias anak Allah yang hidup adalah anak Allah yang berkuasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang di luar rata-rata, yang mereka tidak miliki, yang orang mati bisa bangkit, lalu kemudian Yesus sendiri menderita, mati dan bangkit. Dia tidak paham itu. Mana ada Tuhan yang mati? Mungkin ada yang mengimbuhkan demikian. Baik. Dan Petrus bertindak. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dia menegur Yesus. Dia bereaksi. Dia tidak siap dengan apa yang Yesus katakan. Dan diungkapkannya tanpa mempermalukan Yesus di depan teman yang lain. Dia menegurnya dan mengajak bicara ke samping. Bukankah itu gaya kita juga? Kalau ada sesuatu yang harus kita katakan, maka kita katakan. Dan kalau orang banyak tak perlu dengar, maka bicaralah baik-baik di belakang. Dan Petrus lakukan itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Petrus pun tahu bahwa Allah berkuasa. Dan Petrus pun tahu bagaimana jika ia meminta Allah untuk mengelakkan itu pada Yesus. Semua karena kasihnya yang besar kepada Sang Guru, yang Mesias, yang hidup itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Begitu yakinnya Petrus bahwa Mesias anak Allah tidak akan menderita seperti itu. Sekali lagi ini karena kasih yang besar, mungkin juga ketidakpengertian yang besar. Lalu apa reaksi Yesus? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Ingatkah kita perkataan ini? Ketika Yesus dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam, ia tidak makan dan ia merasa lapar. Dan iblis menggoda Yesus dengan satu godaan yang menurut saya sangat humanis. Dia katakan apa kepada Yesus? Ubahlah batu menjadi roti. Kamu kan bisa. Tapi Yesus tak mau. Dan cobaan itu 3 kali. Ubah batu menjadi roti. Seluruh dunia dan isinya akan diberikan kepadamu. Datanglah engkau dan menyembah aku. Tapi di bagian akhir dari peristiwa itu Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Kamu harus percaya kepada Allahmu. Dan Yesus berkata, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Iblis selalu menggoda dan menggunakan manusia sebagai kendaraannya. Dan iblis juga berusaha agar manusia mengelak dari kehendak Allah. Dan iblis berusaha agar manusia bengkok, menyimpang. Dia pakai manusia. Dan Yesus berkata dalam teks ini, bahwa engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus harus ke Yerusalem, kota Allah, pusat dari segala agama, terutama agama Yahudi, Israel. Dan dia harus ke Yerusalem untuk menentukan bahwa Sanhedrin akan melakukan keputusan radikal, yaitu Yesus akan disanksi dengan hukuman mati.
Dan semua itu adalah rencana Allah. Desain Allah, penyelamatan hanya akan terjadi dengan anak Allah yang mati. Lalu dengan lugasnya Petrus berkata, semua itu tidak akan terjadi. Dan jika halnya salib itu tidak terjadi, apakah kita akan diselamatkan? Keselamatan sudah dibicarakan sejak perjanjian lama, dan begitu ritus ibadah menggambarkan pekerjaan Allah akan penyelamatan dengan ibadah melalui persembahan kurban bakaran anak domba yang disembelih. Itu gambaran anak Allah yang akan datang dalam perjanjian baru dan mati, dan itu adalah Yesus. Bagaimana mungkin hal itu bisa dielakkan? Itu harus terjadi. Harus. Dei dalam bahasa Yunaninya harus. Itu harus terjadi pada Yesus. Karena Allah memikirkan manusia, tetapi manusia memikirkan dirinya. Bapak Ibu, pemirsa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tentang masa depan, tentang sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya. Ia perlu menjelaskan kepada para murid agar mereka tidak salah kaprah memahami bahwa anak Allah Mesias itu tidak akan menderita dan tidak akan mati di salib. Sesungguhnya kegenapan akan dipenuhi dalam Yesaya pasal yang ke-53. Dikatakan ia dihina dan dihindari orang, ayat yang ketiga, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu akan dialami Yesus. Yesaya sudah mengemukakan di dalam perjanjian lama bahwa anak Allah akan mengalami hal seperti itu. Dan lagi ayat yang ke-8, sesudah penahanan dan penghukuman ia akan terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang kami memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dia mati. Ia terputus dari orang-orang yang hidup, berarti ia mati. Dan itu semua karena pemberontakan kita. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Itu akan dialami Yesus. Dan itu yang disebutkannya kepada para murid. Informasi pertama tentang penderitaannya murid harus tahu yang akan dialami oleh Yesus. Masa depan duniawinya mencakup penderitaan, kematian. Dan itu dei sesuai dengan rencana Allah, dan ia harus alami. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ayat yang ke-10 dari teks Yesaya mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Umurnya akan lanjut berarti ada kebangkitan. Nah Bapak Ibu, informasi awal tentang kesengsaraan dan penderitaan Yesus perlu untuk disikapi para murid, agar mereka berada dalam aroma yang sama, agar mereka bisa memahami perihal hal itu, dan agar mereka jangan salah paham. Mesias bukan mempan dan imun terhadap penderitaan. Itu demi manusia. Mengapa bisa salah pikir? Silap dalam memahami? Karena Bapak Ibu ada hal yang juga menjadi buah pikiran orang-orang Yahudi, bahwa mereka memahami Mesias itu, Mesias adalah penyelamat yang akan membawa orang-orang Israel dalam kegemilangan dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Pemahaman tentang Mesias yang demikian rupa dan semangat heroik yang dimilikinya jauh dari pemahaman bahwa ia akan menderita dan mati. Sangat sulit untuk dipahami bagi orang Yahudi bahwa Mesias akan mati. Dan Mesias itu mulia. Tetapi ada pemahaman sedikit dari orang-orang Yahudi
yang memahami bahwa Mesias Raja Israel itu akan dibunuh. Dan oleh orang Israel sendiri. Itu yang luput. Mereka tidak memahami itu. Mereka hanya memahami Mesias yang gilang gemilang melawan musuh Imperium Roma berkuasa, dan mereka akan terhindar dari penjajahan itu. Tetapi Mesias yang dimana Yesus menubuatkan tentang dirinya, ia akan dibunuh, mati, tapi bangkit, dan ia harus ke Yerusalem untuk menunaikan semua itu. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa tidak gampang bagi para murid dan juga sebesar tokoh Petrus untuk memahami itu. Karena mereka kental bahwa memahami tentang yang lebih rata-rata di atas mereka, tentang Yesus yang mampu membangkitkan orang mati. Yesus sendiri tidak akan bakal mati. Apa yang bisa dipelajari dari teks ini? Ketika Yesus mengimbuhkan kemudian, dalam ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku ya harus menyangkali dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ia seperti membicarakan nasibnya yang tidak jauh beda akan dialami para muridnya. Yesus mati dan pikul salibnya menuju Golgota. Dan setelah ia mempercakapkan tentang rencana Allah itu bahwa ia akan mati, maka ia berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Para murid itu macam-macam profesinya. Petrus penjala ikan, menanggalkan jalannya, memakirkan perahunya, ikut Yesus memberitakan kerajaan Allah. Lalu Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu sulit. Bapak Ibu, mungkin kita terkenang pada Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Bagaimana Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan, menurut saya, perbuatan yang sangat spektakuler. Ia memanggil muridnya dan berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Luar biasa. Ia memanggil ke-12 murid, memberi kuasa untuk melakukan sesuatu yang tidak kebanyakan orang akan dapat lakukan, dan muridnya lengkap. Dengan jelas juga ayat yang ke-8 dari pasal 10 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Luar biasa. Berapa sering Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, penatua dan diaken mendoakan orang sakit. Sejatinya yang tersembunyi bukan mendoakan supaya mereka tetap kuat, teguh, tetapi sehat. Dan awal debut dari pelayanan para murid yang dipanggilnya di awal sekali adalah hal itu. Dia memberikan kuasa, power. Tetapi pada masa pemberitahuan tentang penderitaan akan kematiannya, dia bilang kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, itu kepada para murid, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bayar mahal. Karena Yesus telah mulai tanpa rahasia, ia mengalami hal itu dan akan mengalaminya. Dan berarti bahwa para murid juga akan mengalami bagaimana Yesus berhadapan dengan tantangan terbesar. Emang kira mengikut Yesus enak, mudah?
Tanya orang Kristen, semuanya, apakah mereka mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tidak ada persoalan? Tidak ada tantangan? Apakah ada orang Kristen yang mati COVID? Ada. Kurangkah doa? Enggak. Dengan menjadi Kristen, kita tidak dengan sendirinya imun terhadap bermacam-macam serangan hama penyakit, persoalan kehidupan. Tapi Yesus mengungkapkan dengan gamblang, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya. Apa artinya ini Bapak Ibu? Mengapa kita harus menyangkal diri? Ketika Yesus ditawarin oleh Petrus, ia mengatakan kepada Yesus bahwa itu tidak akan menimpa kamu. Itu tidak akan menimpakan kamu karena Allah dikatakan akan menjauhkan hal itu. Tapi ternyata Yesus tetap memilih jalan itu. Bapak Ibu, menyangkal diri sama dengan artinya pikul salib. Pikul salib berarti menyangkal diri. Ada beban yang harus ditanggung. Dan kesusahan itu bukan produk lama, tetapi akan menjadi produk baru. Kita akan hidup di tengah arus yang deras, yang bisa menghadapi berbagai macam persoalan karena kepengikutan kita kepada Kristus. Menyangkal Yesus tidak mencari kepentingan diri sendiri. Maaf, ketika kita dikatakan dalam teks ini, setiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya berarti ya siap menanggalkan sesuatu yang hanya menurut kemauannya sendiri. Menyangkal diri berarti ia harus hidup dan tunduk kepada kehendak Allah. Menyangkal diri tidak mencari kepentingan sendiri. Menyangkal diri harus hidup taat kepada Allah. Dan setiap beban yang dipikul dalam pundaknya, ia tidak akan elakkan. Murid-murid dan anak-anak Allah adalah orang-orang yang siap pikul salib. Istilah ini Bapak Ibu bukan asing bagi orang-orang Yahudi dalam pemerintahan orang Romawi. Karena bagi setiap orang Roma, salah satu sanksi dari orang yang dihukum mati yang akan disalibkan adalah memikul salibnya. Tapi Yesus tidak bicara soal Golgota di teks ini. Itu belum diungkapkan untuk menuju Golgota. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menyangkal diri dan pikul salib adalah fakta bahwa mengikuti Yesus juga harus menanggung sesuatu karena salib itu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Upaya sekeras apapun yang dilakukan manusia untuk membuat hidupnya safe, tanpa Allah sia-sia. Dan sesungguhnya mempertahankan nyawa berarti menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kehilangan nyawa apabila memutuskan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan sanggup kehilangan nyawa di dunia untuk kehidupan yang kekal. Yesus berpahit-pahit mengungkapkan ini dan dengan tegas, jelas, keras agar para muridnya sadar dan memahami bahwa mengikuti Yesus bukan pekerjaan gampangan. Dan saya yakin itu kita telah alami sekarang ini. Mengikut Yesus berarti menjadi taat kepadanya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Bukankah ini yang ditekankan oleh Yesus? Seperti dia memikul salibnya dan mati, maka sinergi juga para murid akan memikul salibnya.
Mengapa Yesus tidak menghindar dan tidak ingkar dan mengelak? Karena ia taat pada Bapaknya. Hal ini jelas Bapak Ibu untuk mengingatkan kita semua bahwa Yesus Tuhan kita itu taat sampai mati. Lalu apakah dengan kita? Unsur ketaatan itu menjadi hal yang penting. Ya. Ibrani pasal 5 ayat 9 mengatakan keselamatan itu terjadi pada orang yang taat kepada Allah. Yesus memang mati, didera, tetapi dia bangkit dan kekal. Bahwa ternyata keselamatan berlaku pada setiap orang ketika mereka taat kepada Allah. Taat pada Allah berarti juga menyangkal diri dan keegoisan. Dan kita dihimbau juga Bapak Ibu bahwa sesungguhnya menjadi seorang murid pada zamannya Yesus dengan 12 orang, kemudian min 1 pada peristiwa salib, mereka lebur dan menjadi sangat taat. Yohanes 14 ayat 5 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus katakan, mengasihi itu dibuktikan dengan ketaatan. Sebab itu, menjadi murid jangan tangkis salib. Menjadi murid jangan tinggalkan Yesus gara-gara setumpuk duit. Kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Dan Yesus telah menunjukkan kepada kita ketaatan dan menjadi teladan. Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Untuk apa? Berusaha menjaring matahari sayang tidak bisa. Tetapi memenuhi dan hasrat yang dipuaskan dengan segala macam cara, tetapi kehilangan hubungan persekutuan dengan Allah tiada gunanya. Saya tidak bicara bahwa orang tidak boleh kaya, karena kekayaan bisa dimanfaatkan untuk melayani Allah melalui sesama manusia. Tetapi mengabaikan Allah, menyangkali Dia, itulah yang dapat merusak persekutuan dengan Allah. Kita berusaha Bapak Ibu sebagai murid Kristus pada bagian refleksi ini. Meski kita tidak sedang menuju Golgota seperti yang dialami oleh Yesus, tapi kita sedang mengembara di dunia. Kita menjadi musafir-musafir yang seharusnya hidup menjadi gambaran bagi dunia. Saya mengirimkan WA ucapan selamat ulang tahun pada teman saya sejak SMP. Usia sama dengan saya, kepala 5 barangkali. Saya bilang apa? Memang tidak dapat dilawan lampu neon dengan pelita, nyalanya, iya kan? Apalagi pelita bahan bakarnya minyak tanah, mana bisa dilawan dengan lampu neon yang seperti ini? Tetapi bagi saya, yang penting nyala. Sudah diisi minyak, pelitanya nggak bisa nyala, susah. Neon juga sudah ada dipasang bagus tapi nggak ada aliran listriknya, sama saja. Neon atau pelita sama harus punya nyala. Dan saya bubuhkan kalimat terakhir pemungkas. Bukankah dari awal bahwa setiap orang memiliki terang di dalam dirinya? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai murid Kristus yang memikul salibnya dan yang berjalan di tengah dunia dengan segala tantangannya, mereka memberitakan tentang hal kerajaan Allah dalam cara hidupnya, bukan hanya kata-kata. Bukankah ada pepatah? Dengar yang saya katakan, jangan lihat yang saya buat, itu omong kosong.
Biarlah orang menyaksikan hidup kita sebagai gambaran dari kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Di mana kita berada orang tahu mereka adalah murid dari Tuhan Yesus. Mari kita tanggalkan keegoisan dan belajar taat menjadi pengikut Kristus yang setia. Taat berarti menghormati apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk pada sakramen baptisan kudus. Sementara orang tua dan para saksi ke depan untuk menyerahkan anaknya, kita memuji Tuhan. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Pikul salibmu saja, ikut terus. Lihat Bapa-Mu, Raja Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini anaknya terkasih Tristan Aziel akan menerima baptisan kudus, dan orang tua yang mengantarkan dia dan para saksi pada hari ini, ayah bernama Frankie Ariansah dan ibu Detriana. Dan para saksi adalah orang-orang yang telah dan berada bersama dalam kumpulan keluarga. Dan sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, kita mendengarkan kata-kata penuntun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus tentang baptisan. Ia bersabda kepada muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengar juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak seperti dalam Markus 10 ayat 13 hingga 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kata Yesus melihat hal itu, yang marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami membawa anak kami ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak kami Tristan Aziel akan dibaptis dengan Roh Kudus dan menyucikan dia kiranya Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, jangan hentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dalam kasih-Mu, supaya tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Pemirsa sekalian, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli, karena dengan dasar inilah
anak kekasih Tristan Aziel akan menerima sakramen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Bapak Ibu para saksi, saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu dan saksi untuk menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Dan apakah saudara meminta anak ini untuk dibaptis dalam dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Dan apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Maka jawablah, ya saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Tristan Aziel, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan mencucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Ambil sayang. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur, meninggikan nama-Mu karena Tuhan sudah mengampuni kami dan mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-anak-Mu dan menjadi ahli waris surga dan menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan para saksi mendapat berkat dari Tuhan sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan perjanjian tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang berkuasa. Pimpin Bapak, Ibu, dan saksi sehingga mereka dapat bersama-sama memiliki kehidupan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk Bapak, Ibu, dan para saksi dinasihatkan supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Berilah teladan yang baik kepadanya, ajari dia berdoa, bawa dia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota jemaat yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Selamat pagi. Silahkan. Kita naikkan lagi pujian tadi baitnya yang kedua. Harusnya kau sekali ku salib.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat kasih setia kemurahan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kehidupan kami dengan sedemikian rupa telitinya. Terima kasih mengindahkan kami dengan kebaikan dan menunjukkan kepada kami pembelaan, dan bagaimana dengan setia Engkau merawat kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa baik. Biarlah melewati situasi seperti itu kami makin menyadari dan menaruh hormat kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu dan menjadi taat setia sampai mati. Terima kasih telah memberkati kami dengan cuaca yang baik. Jauhkanlah kiranya kami dari hama penyakit. Berikanlah kami daya menghadapi era dan perubahan yang tiba-tiba serupa ini. Dan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, berikanlah kami kebugaran kesehatan. Tapi insafkanlah kami untuk juga menjaga dengan penuh tanggung jawab bagaimana menjadi orang yang memperlakukan kesehatan itu sebagai buah dari anugerah Tuhan dalam kehidupan dengan seksama. Biarlah kami tetap dihidupkan dengan kegembiraan dan semangat juang yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan minggu hari ini pada tanggal 30 Agustus, kami merayakan kebaikan Tuhan dalam persekutuan orang percaya bersama-sama segala masa dan tempat. Mengingat akan pengorbanan Kristus dan belajar lagi untuk meyakini bahwa Kristus telah memberikan hidupnya bagi dunia dan orang berdosa. Maka karya-Mu mengibaratkan kepada kami tentang hidup di masa kekinian. Bagaimana kami memikul salib dan menyangkal diri dan menjadi taat kepada Kristus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Berkati segala buah dari pemberitaan Injil, agar semakin hari kami semakin ingin terlibat dalam memahami kebenaran firman-Mu dan dihidupkan dalam penghayatan yang benar akan firman-Mu. Berkati pelayanan gereja di tengah musim hidup yang serupa ini. Biarlah kiranya oleh kemurahan-Mu kami dapat menghayati hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami minta Tuhan, biarlah segala sesuatunya dapat dituntaskan. Penemuan serum yang dapat mengantisipasi dan menjadi penyembuh bagi COVID-19 kiranya semakin cepat ditelurkan dan memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas hikmat ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mereka-mereka yang berkompeten untuk melakukan semua hal itu. Kami percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan karena itu Tuhan, di tempat ini juga kami berdoa agar kiranya seluruh bentuk pelayanan gereja-Mu menjadi bentuk pelayanan yang hidup, bergerak. Dan biarlah dengan kemurahan-Mu juga kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah dunia. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kehendak dan tujuan yang baik yang Tuhan tanamkan di dalam diri kami sebagai orang percaya. Itu memotivasi kami untuk menjadi manusia Allah yang hidup di tengah angkatan yang serupa ini, tetapi memiliki hati Allah untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga dalam bentuk pekerjaan apa saja yang menjadi tugas panggilan kehidupan kami dengan profesi beraneka rupa, kami sadar kami berada di tengah dunia dan menjadi garam dan terang-Mu. Karena terang kami tidak dapat ditutup dalam gantang, dan bahkan garam itu tidak dapat dijadikan sebagai batu untuk menyalakan api. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga yang kami hidupi, semarak oleh kecintaan kepada Kristus, di mana hormat dan saling asih dalam keluarga dinyatakan. Ibu bapa mengasihi Allah dan mewariskan itu kepada keturunannya, dan anak-anak melakukan hal yang serupa, sehingga rumah tangga keluarga kami menjadi surga yang turun ke bumi dan bukan terpecah-pecah. Berkati bangsa dan negara kami dalam rupa-rupa keadaan, ibarat pasang surut terjadi, tetapi kami yakin akan ada pasang naik yang membawa kebaikan. Di tengah musim kemarau yang serupa ini, rasa takut akan hutan yang terbakar, Tuhan tolonglah. Sengsara karena pandemi ini menyadarkan kami untuk mengurungkan niat melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Dunia menjadi tempat yang nyaman bagi orang yang hidup. Hanya orang mati yang tidak dapat menikmati kenyamanan dunia lagi. Tetapi bumi ini menjadi warisan bagi generasi ke generasi untuk dipelihara kelestariannya. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kami sepakat. Biarlah kiranya apapun yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara ini dan terhadap Ibu Pertiwi, kiranya ibarat gayung bersambut, masyarakat pun seturut dengan maksud itu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan dengan kuasa, agar kiranya mereka disejahterakan oleh Allah dengan kebaikan, agar mereka dapat melanjutkan tugas dan pekerjaan mereka. Para petinggi gereja, pemuka agama dari masing-masing agama yang ada di Indonesia ini, kami serahkan Tuhan, agar melewati corong yang mereka kemukakan dengan kata, menjadi daya yang mampu menginspirasi dan mendidik umat untuk hidup dalam kehendak yang suci. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka lanjut usia dan terbatas gerak. Kami berdoa untuk mereka yang bimbang, ragu-ragu, nyaris putus asa, kecewa, patah hati. Kami berdoa, Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kami doakan anak dan keturunan kami yang karena situasi seperti ini akan belajar mandiri di rumah dan bekerja lebih banyak di rumah. Kiranya roh Tuhan menolong kami. Biar kiranya oleh rahmat Tuhan kami menjadi para pencetus untuk kehidupan yang lebih baik. Dan biarlah kepada mereka yang mengalami sengsara peristiwa COVID-19, dibimbing oleh Tuhan yang kuasa, bisa melihat pulang kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk persekutuan minggu ini Tuhan. Kami diberkati dan dikayakan dalam kebajikan. Kami doakan mereka yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, yang menerima pekerjaan baru, yang mendapatkan berkat. Ada banyak kebaikan Tuhan dan kami bersyukur karenanya. Tuhan, kami mohon berdoalah bersama dengan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Mari kita bersama-sama berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur ini dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan, bait 1 dan 2. Sementara itu persembahan syukur dikumpulkan. Tangan Tuhan ke negeri yang
Pendeta Yohana. Pemirsa sekalian, marilah kita mengambil satu teduh untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Kita sudah melewatkan waktu hampir 1,5 jam dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan tetap sehat, tetap bahagia, dan pastikan bahwa kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Jadilah taat, dan Tuhan dimuliakan. Salam sehat dari tempat ini, Tuhan memberkati. Selamat pagi.